Ada kalanya dalam kehidupan sehari-hari kamu tidak hanya menemui bilangan bulat saja. Pernahkah kamu membagikan barang yang kamu punya kepada temanmu? Yuk, kita amati soal berikut ini. Hai, saya Titania Melindasari dari jurusan Tadris Matematika IAIN Tulungagung. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya ya. Di sini saya punya soal cerita nih. Coba kalian amati ya. Indah membelah jeruknya menjadi dua bagian. Salah satu bagian diberikan kepada Nisa. Kemudian Nisa membelah bagiannya menjadi dua bagian. Salah satunya diberikan kepada Winda. Berapa bagian jeruk yang diterima Winda? Dari jeruk-jeruk tersebut, nantinya akan membentuk sebuah bilangan pecahan. Nah, apa sih bilangan pecahan itu? Bilangan pecahan berbentuk A per B, mewakili A bagian dari B bagian yang sama dari objek keseluruhan. Bilangan A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Dengan A dan B merupakan bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Adapun jenis bilangan pecahan yaitu pecahan senilai. Nah, saya mempunyai persegi panjang nih. Kemudian saya akan bagi 4. Oke, jadi seperti ini ya. Kemudian satu bagian saya akan arsir. Kira-kira daerah yang diarsir berapa bagian ya? Nah, satu bagian dari 4 bagian sehingga dapat ditulis 1/4. Nah, jadi pecahan nih 1/4. 1 itu yang disebut dengan pembilang dan 4 itu yang disebut dengan penyebut. Oke, sekarang untuk persegi panjang tadi akan saya bagi 3 lagi nih. 1, 2, 3. Coba sekarang kalian lihat daerah yang diarsir. Jadi ada berapa bagian nih? 1, 2, 3. Ada 3 bagian dari keseluruhan sebuah kotak ada 12. Sehingga pecahannya ada 3/12. Nah, coba bandingkan dengan kotak yang tadi, daerah yang diarsir sama nih luasnya. Jadi dapat dikatakan bahwa 3/12 senilai dengan 1/4. Selanjutnya, persegi panjang ini akan saya bagi lagi masing-masing 2 bagian. Menjadi seperti ini. 1, 2, 1, 2, dan yang terakhir 1, 2. Jadi ada berapa nih daerah yang diarsir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ada 6 nih. 6 dari seluruhnya ada berapa kotak? Ada 24. Jadi pecahannya ada 6/24. Coba kalian lihat lagi daerah yang diarsir sama tidak ya luasnya dengan 3/12 dan 1/4. Wah, ternyata luasnya sama nih. Jadi 6/24 senilai dengan 3/12 dan senilai dengan 1/4. Bagaimana? Mudah kan? Sekarang kita akan menyatakan bentuk pecahan menjadi bentuk pecahan campuran dan bentuk desimal dan persen. Untuk yang pertama yaitu bentuk pecahan campuran. Nah, bentuk pecahan campuran merupakan campuran antara bilangan bulat dan pecahan. Contohnya 2, 1/2, 8, 5/6, dan 3, 1/7. Suatu pecahan dapat diubah menjadi pecahan campuran jika angka pada pembilang lebih besar dari penyebut. Secara umum, jika C, A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat positif dan C adalah bilangan bulat, maka berlaku seperti ini. Sebagai contohnya, akan ditentukan bentuk pecahan biasa dari 4, 2/5. Oke, sekarang kita akan menyelesaikan bentuk pecahan campuran ini ke bentuk pecahan biasa. Untuk langkah yang pertama, kita akan mengalihkan bilangan bulat dengan penyebut, kemudian kita tambahkan dengan pembilangnya. Berarti sama dengan 4 dikali 5 ditambah 2/5. Untuk penyebutnya sama ya atau bisa dikatakan tetap. Jadi hasilnya sama dengan 20 ditambah 2/5 sama dengan 22/5. Bagaimana, mudah kan? Nah, yang kedua yaitu bentuk desimal dan persen.
Saya punya nih pecahan 5/8. 5/8 ini kita dapat ubah menjadi pecahan desimal loh. Untuk mengubahnya, kita dapat menggunakan pembagian susun. Apa kamu masih ingat? Coba kamu perhatikan pembagian susunnya. Di situ terlihat bahwa bentuk desimal dari 5/8 adalah 0,625. Selanjutnya yaitu pecahan dengan penyebut 100 disebut sebagai persen. Misalkan 40/100 dapat kita ubah menjadi bentuk persen yaitu 40%. Untuk mengubah pecahan yang penyebutnya 100, maka terlebih dahulu kita tentukan bentuk senilai dari pecahan tersebut yang memiliki nilai penyebut 100. Contohnya 40/100 tadi kita sederhanakan dengan membaginya 20, yaitu 40 dibagi 20 per 100 dibagi 20 sama dengan 2/5. Membandingkan nilai pecahan. Membandingkan dua bilangan berbentuk pecahan dapat dilakukan dengan menyamakan terlebih dahulu penyebut atau pembilangnya. Cara lain yang dapat dilakukan adalah mengubah bentuk-bentuk pecahan ke dalam bentuk desimal atau bentuk lain yang sejenis. Contohnya yang pertama yaitu kita akan menentukan bentuk perbandingan antara 3/5 dan 5/6. Langkah yang pertama, kita akan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan mencari KPK dari kedua penyebut tersebut. KPK-nya dari 5 dan 6 kita samakan jadi per 30 semuanya ya. Untuk yang 3/5, karena dijadikan per 30, maka penyebutnya kita kalikan dengan 6 dan pembilangnya juga kita kalikan dengan 6. Maka hasilnya diperoleh 18/30. Dan untuk yang 5/6, karena juga dijadikan per 30, maka penyebutnya kita kalikan dengan 5 dan pembilangnya kita kalikan dengan 5 juga. Maka hasilnya diperoleh 25/30. Nah, sekarang karena penyebutnya sudah sama semua, kita lihat pembilangnya. Yang pertama yaitu 3/5. Jika kita ubah menjadi per 30, ternyata menghasilkan 18/30. Sedangkan yang kedua 5/6, ketika disamakan penyebutnya menjadi per 30, hasilnya adalah 25/30. Sekarang antara 18 dan 25 lebih besar yang mana ya? Wah, ternyata lebih besar 25. Maka 3/5 itu lebih kecil dari 5/6. Bagaimana? Mudah kan? Selanjutnya, kita akan menentukan urutan bilangan dari nilai terkecil ke nilai terbesar, yaitu 3/5, 75%, 1/2, dan 1,257. Nah, sekarang kita ubah setiap bentuk menjadi bentuk desimal ya. Nah, yang pertama 3/5 kita ubah menjadi bentuk desimal, hasilnya yaitu sama dengan 0,6. Kemudian yang kedua, untuk 75% kita ubah menjadi bentuk desimal yaitu sama dengan 0,75. Dan untuk yang pecahan campuran yaitu 1/2, kita ubah dulu ke pecahan biasa menjadi 3/2, kemudian kita ubah ke bentuk desimalnya yaitu sama dengan 1,5. Sehingga nilai urutan dari yang terkecil ke nilai terbesar adalah 0,6, kemudian 0,75, kemudian 1,257, kemudian yang terakhir 1,5, atau 3/5, kemudian 75%, kemudian 1,257, dan yang terakhir 1/2. Nah, bagaimana materi bilangan pecahan ini? Sangat mudah kan? Saya yakin kalian semua bisa. Dan terus semangat dalam belajar ya, karena sebuah prestasi tidak dapat diraih tanpa semangat. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.